Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 358. Pokok bahasan edisi ini adalah kalimat tanya iya atau tidak negatif, sama dengan sebelumnya. Kemudian kalimat ismiyah terbalik lampau. Sebelumnya kalimat ismiyah terbalik sekarang. Sekarang kalimat ismiyah terbalik lampau. Mari kita lihat sekali lagi apa itu kalimat ismiyah terbalik. Dalam bahasa Arab, kalimat ismiyah adalah kalimat yang berstruktur subjek predikat atau mubtada khabar. Itu kalimat ismiyah. Kemudian kalimat ismiyah terbalik itu kalimat yang berstruktur khabar, khabar dulu baru mubtada, khabar plus mubtada. Jadi khabar di depan, mubtada di belakang. Atau khabar itu mendahului mubtada. Sedangkan dalam kalimat ismiyah biasa, mubtada mendahului khabar, ya, mendahului khabar. Itulah sebabnya mengapa kalimat ini dikatakan kalimat ismiyah terbalik, oleh karena khabarnya di depan, mubtadanya di akhir. Ini mulai dikenalkan pada edisi 80. Coba lihat lagi edisi 80. Ya, di situ dikatakan bahwa kalimat ismiyah terbalik ini itu kalimat ismiyah tipe 2. Ya, tipe 1 tidak terbalik, mubtada plus khabar. Tipe 2 terbalik, khabar plus mubtada. Khabar di depan, mubtada di depan. Oleh karena itu, khabar yang terletak di depan ini dinamakan khabar muqaddam, sedangkan mubtada yang terletak di akhir itu dinamakan mubtada muakhir. Kalimat ismiyah terbalik ini menunjukkan keberadaan mubtada di suatu tempat. Ya, jadi keberadaan mubtada yang terletak di akhir di suatu tempat yang terletak di belakang. Contoh, di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik. Jadi yang berperan sebagai mubtada itu sebuah apotik. Ini disebut mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Kemudian khabarnya itu di depan rumah sakit itu dinamakan khabar muqaddam. Ya. Di dalam bahasa Arab strukturnya seperti ini. Khabar muqaddam dulu baru mubtada muakhar. Kemudian dalam bahasa Indonesia, di antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu ada kata ada. Ada atau terdapat. Terdapat sebuah apotik. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada kata ini. Kata ada itu secara eksplisit. Jadi kata ada itu hanya ditemukan secara implisit saja. Misalnya ini, amamal mustashfa saydaliyah, di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik, soidali apotik. Sedangkan kata ada nggak ada di sini kan? Tidak ada di sini bahasa Arab yang mengandung makna ada. Jadi ada itu bersifat implisit, ya, bersifat implisit. Inilah contoh kalimat ismiyah terbalik. Misalnya di depan rumah sakit itu ada apotik. Di samping apotik itu ada sebuah jalan panjang. Kemudian di sebelah kiri jalan itu ada sebuah pasar. Di depan pasar itu ada sebuah sekolah. Di depan sekolah itu ada sebuah pohon besar. Misalnya, jadi kalimat semacam itulah yang disebut dengan kalimat ismiyah terbalik. Ini di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik, ya.
Di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek. Di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek. Oke, kemudian kalau kalimat ini, kalimat ismiyah terbalik ini kita ubah ke dalam bentuk lampau. Kalau diubah ke dalam bentuk lampau, redaksinya dalam bahasa Indonesia, dulu di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek, ya kan? Maka kalau kita hendak mengubah jumlah ismiyah ke dalam bentuk lampau, kita menggunakan kata kana, kan gitu teorinya. Kana, ya. Kita menggunakan kata kana atau kanat, ya. Kana atau kanat. Tergantung jenis kelamin mubtada, ya. Kalau kita lihat mubtadanya, ya, mubtada muakhar, soidaliyah itu perempuan, ya, karena dia bertamar mutah. Maka kalau ini kita ubah ke dalam bentuk lampau, kita menggunakan kanat. Ini kanat. Tetapi khusus untuk kalimat ismiyah terbalik ini, kita juga bisa menggunakan kana. Jadi walaupun mubtada muakharnya itu perempuan, kita bisa menggunakan kana atau kanat. Jadi untuk sementara kita menggunakan kana saja, ya. Asal kita tahu bahwa kanat juga bisa digunakan di situ, ya. Kita gunakan kana saja. Sehingga kalimatnya menjadi kana amamal mustashfa saidaliyah. Dulu di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek. Perlu dicatat bahwa di sini kita tidak perlu merubah harokat huruf akhir amamal mustashfa saidaliyah, ya. Tidak, walaupun sudah kita masukkan kana, ya. Tidak perlu. Jadi di depan rumah sakit itu amamal mustashfa, kemudian apotek itu saidaliyah. Mengapa begitu? Oleh karena kana itu merafakkan mubtada. Ini mubtada dirafakkan yang sudah rafa, ya. Kemudian menasabkan khabar. Khabarnya itu amamal mustashfa. Amamal mustashfa itu al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur itu bersifat mabni. Jadi amamal mustashfa itu marfu'nya juga amamal mustashfa, mansubnya juga amamal mustashfa. Jadi kana itu menasabkan khabar ini, tapi khabarnya tetap secara fisik amamal mustashfa. Oleh karena amamal mustashfa itu prasa zorfi, ya, prasa zorfi. Seperti ini, amamal mustashfa saidaliyah. Amamal mustashfa itu kan khabar muqaddam. Khabar itu kan marfu. Jadi amamal mustashfa di sini marfu, sedangkan amamal mustashfa di sini mansub. Tapi bentuk nasab dari amamal mustashfa itu sama dengan bentuk rafa' dari amamal mustashfa. Oleh karena amamal mustashfa itu merupakan prasa zorfi. Juga berlaku untuk prasa jar majrur, ya. Jar majrur. Ya, jadi kita tidak perlu dirisaukan dengan harokat akhirnya ini. Walaupun masuk kana tetap harokat akhirnya seperti itu. Kemudian ini ismiyah terbalik lampau ini kana ini mengandung makna dulu. Dulu di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek. Kita ubah ke dalam bentuk negatif. Jadi kalimat negatifnya, dulu di depan rumah sakit itu tidak ada sebuah apotek. Jadi tidaknya itu kita letakkan di sini, ya. Tidak ada sebuah apotek. Coba lihat, ini kan kalimat lampau. Ini kan kalimat lampau. Ingat, kalimat lampau itu dinegasikan atau disangkal dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ma atau lam. Ada dua cara menegasikan kalimat lampau. Pertama menggunakan ma, kedua menggunakan lam. Ya. Dengan catatan, ma itu diikuti oleh kata kerja lampau, makana,
Jadi kana amama itu kalau dilafalkan makana amama. Kemudian kalau kita menggunakan lam ini harus diikuti oleh fi'il mudhari' majzum. Coba lihat, kana itu posisinya di sini. Fi'il mudhari' majzumnya itu ini. Jadi lam yakun. Ya, lam yakun. Kalau kanat lam takun. Tapi untuk sementara kita gunakan makana saja. Jadi lam yakun. Jadi makana amamal mustashfa saidaliyah, tidak ada di depan rumah sakit itu sebuah apotek. Lam yakun amamal mustashfa saidaliyah juga mempunyai makna yang sama. Tidak ada di depan rumah sakit itu saidaliyah. Ya, saidaliyah. Jadi ingat, kalimat lampau itu bisa disangkal dengan ma, bisa disangkal dengan lam. Cuman kalau disangkal dengan lam, kata kerja yang digunakan itu kata kerja mudhari' majzum. Oleh karena lam itu partikel jazm. Jadi artinya dulu di depan rumah sakit itu tidak ada apotek. Ya. Kemudian kalau kita bentuk kalimat ki positif itu kalimat tanya iya atau tidak positif. Nah, kalau kita membentuk kalimat tanya iya atau tidak positif dari kalimat ismiyah terbalik lampau ini, kita menggunakan hal kana atau akana. Hal kana atau akana. Hal kana atau akana. Di sini kita tidak menggunakan lam yakun ya. Hal kana atau akana. Artinya apakah dulu. Jadi hal kana amamal mustashfa saidaliyah. Apakah dulu di depan rumah sakit itu ada sebuah apotek? Kalau kita pakai A juga bisa. Akana amamal mustashfa saidaliyah. Apakah dulu di depan rumah sakit itu ada apotek? Kemudian jawabannya bisa na'am, bisa la, tergantung. Ya. Kalau ada, berarti na'am kana amamal mustashfa saidaliyah. Ya, dulu di depan rumah sakit itu ada apotek. Kalau tidak, la, kita gunakan makana atau lam yakun. Jadi kalau kita jawab dengan la, setelah la itu kita bisa menggunakan makana atau lam yakun amamal mustashfa saidaliyah. Kita kembali ke kalimat negatif ya. Tidak ada di depan rumah sakit itu sebuah apotek. Ya, makana atau lam yakun ya amamal mustashfa saidaliyah. Kemudian kalau kita ubah lagi ke dalam bentuk ki negatif itu apa? Kalimat tanya iya atau tidak negatif. Kalau ki positif apakah? Ya. Kalau ki negatif bukankah? Bukankah? Bukankah itu merupakan kombinasi a dengan ma, ya, a dengan ma atau a dengan lam. Ya, jadi amakana, bukankah dulu? Alam yakun, bukankah dulu? Di sini kita tidak boleh menggunakan hal. Jadi hal makana tidak boleh. Hal lam yakun tidak boleh. Jadi kalau kalimat tanyanya itu iya atau tidak negatif, kita hanya boleh menggunakan a. Amakana atau alam yakun. Jadi amakana amamal mustashfa saidaliyah, alam yakun amamal mustashfa saidaliyah, sama maknanya. Artinya apakah dulu, bukankah ya, bukankah dulu di depan rumah sakit itu ada saidaliyah, ada apotek? Ini juga minta jawaban iya atau tidak. Kalau dijawab dengan iya, kita tidak boleh menggunakan am seperti di sini. Kita gunakan bala, ya kan? Ini sudah berkali-kali muncul ini. Bala artinya iya. Kana amamal mustashfa saidaliyah. Di depan mustashfa itu, rumah sakit itu dulu ada sebuah apotek. Kalau dijawab dengan tidak, justru kita menggunakan na'am. Na'am, kemudian makana atau lam yakun. Ya, kita kembali ke kalimat negatif. Makana lam yakun. Oleh karena na'am di sini bermakna tidak. Tidak, di depan rumah sakit itu dulu tidak ada
tidak ada apotik, ya, apotik. Ya, ini coba lihat di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik, ya. Ini struktur ya, yang berlaku dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga begitu. Di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik. Kalau dalam bahasa Inggris, strukturnya dibalik. Ada sebuah apotik di depan rumah sakit itu. Sama kan itu? Jadi kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia, di depan rumah sakit itu ada sebuah apotik. Jadi khabarnya, predikatnya didulukan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ininya subjeknya ini tetap didulukan. Jadi ada sebuah apotik di depan rumah sakit itu. Dalam bahasa Inggris, untuk mengungkapkan keberadaan suatu benda di suatu tempat, kita menggunakan ungkapan there is atau a. Baru subjek, baru predikatnya. Ya. Predikat yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan tempat. Predikat yang menunjukkan tempat. There di sini itu tidak mengandung makna di sana, walaupun secara harfiah there itu di sana, ya. Jadi there is itu artinya ada. There is subject di suatu tempat. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Kalau bukunya jamak, kita menggunakan there are. There are 2 books on the table. Ada 2 buku di atas meja. Jadi subjek tetap mendahului predikat. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, predikat mendahului subjek, maka dikatakan terbalik, ya. Kalau dalam bahasa Inggris tidak terbalik. Subjek tetap mendahului predikat. Meskipun dalam bahasa Arab modern itu subjek itu bisa mendahului predikat. Jadi dia tidak terbalik. Untuk itu kita menggunakan hunaka. Jadi hunaka itu artinya di sana, tapi di sini dia mengandung makna ada. Jadi hunaka a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Hunaka 2 buku, 2 books on the desk. Ada 2 buah buku di atas meja. Itu perbandingan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Untuk itu mari kita kerjakan 4 latihan. Bukankah di universitas ini dulu ada sebuah jam besar? Coba kita lihat, apakah ini kalimat ismiyah terbalik? Ya, ini kalimat ismiyah terbalik. Oleh karena di universitas ini itu predikat, itu khabar muqaddam. Kemudian ini sebuah jam besar, itu mubtada muakhar. Ini pun begitu. Nomor 3, bukankah di sekolah ini dulu ada sebuah kolam? Sebuah kolam itu subjek, ya. Mubtada muqaddam. Di sekolah ini itu khabar muqaddam yang menunjukkan tempat. Di kampung ini dulu ada sebuah sekolah agama. Bagaimana dengan nomor 2? Bukankah dulu engkau mempunyai sebuah apotik? Apakah ini kalimat ismiyah terbalik? Ya, dalam bahasa Arab. Oleh karena dalam bahasa Arab, mempunyai itu tidak dinyatakan dengan kata kerja. Secara umum begitu, ya. Mempunyai dalam bahasa Arab itu dinyatakan dengan harful jar li. Harful jar li. Jadi bukankah dulu engkau mempunyai sebuah apotik? Engkau mempunyai kan laka. Bukankah engkau mempunyai sebuah apotik dulu, ya? Atau kalau kita terjemahkan secara harfiah, bukankah bagimu itu engkau mempunyai sebuah apotik dulu. Jadi engkau mempunyai itu dinyatakan dengan al-jar wal majrur, laka, ya, laka. Oke, jadi ini kalimat ismiyah terbalik. Lampau. Ya, lampau itu ditunjukkan oleh dulu ini. Dulu. Lampau. Jadi dia merupakan
Ini kalimat ismiyah terbalik lampau, ya, terbalik lampau. Ya, mana ininya, apakah subjeknya itu di akhir? Ya, di akhir. Sebuah jam besar, sebuah apotik, sebuah kolam, sebuah sekolah agama. Kemudian apakah khabar muqaddamnya itu di depan? Ya, di depan. Di universitas ini engkau mempunyai kombinasi harful jar dengan engkau, kemudian laka, ya, di sekolah ini, di kampung ini. Jadi kita melihat bahwa ini empat kalimat ini merupakan kalimat ismiyah terbalik lampau, ya. Kalimat ismiyah terbalik lampau. Iya atau kalimat tanya iya atau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak itu dari ini kah. Negatifnya dari bukankah. Jadi empat kalimat ini disimpulkan merupakan kalimat tanya iya atau tidak negatif, kalimat ismiyah terbalik lampau. Oleh karena itu, bukankah itu amakana atau alam, ya, amakana atau alam. Jadi bukankah itu amakana, bisa juga alam, kombinasi ini a dengan partikel negasi lam. Kalau kita gunakan lam, setelah ini harus fi'il mudhari majzum, alam yakun. Nah, ini alam yakun. Jadi alam yakun itu mengandung makna apakah dulu. Kemudian di universitas ini baru kita masuk ke ini khabar muqaddamnya. Fi hadhil, oleh karena universitas itu perempuan, ya, fi hadhil jami'ati, ini khabar muqaddamnya sampai sini. Ini khabar muqaddam. Kemudian mubtada muakharnya sebuah jam besar. Sa'atun. Ingat, bukan sa'atan, sa'atun, ya. Sa'atun, kabiratun. Kata sifat selaras dengan kata benda. Kabiratun. Ya, mengapa sa'atun? Oleh karena dia mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus marfu. Bukankah dulu, ya? Bukankah dulu amakana atau alam yakun. Engkau mempunyai laka apa? Sebuah apotik, soidaliyah ini. Soidaliyatun, ya. Soidaliyatun. Ya, ama kana laka soidaliyatun atau alam yakun laka soidaliyatun. Nomor 3, bukankah kita gunakan amakana atau alam yakun. Di sekolah ini, sekolah madrasah perempuan, ya. Jadi fi hadhil madrasah,
fi hadhil madrasati. Nah, baru kita masuk ke mubtada muakhar atau subjek yang diletakkan di akhir. Madrasati, makana fi hadhil madrasati, sebuah kolam. Bukankah dulu di sekolah ini ada sebuah kolam? Birkah. Ini sudah pernah dimunculkan ya, birkah. Jadi kalau kosakata yang sudah pernah dimunculkan, Anda sudah buat kamusnya, ini birkah ini pasti ada di situ. Makana fi hadhil madrasati birkah. Ya, makana atau alam yakun fi hadhil madrasati birkah. Yang terakhir, bukankah di kampung ini amakana atau alam yakun di kampung ini, kampung itu Korea itu juga perempuan ya, oleh karena dia bertabarbutah. Kota juga perempuan, Madinah. Bukankah di kampung ini amakana atau alam yakun fi hadhil qaryah fi hadhil qaryati amakana fi hadhil qaryati, bukankah dulu di kampung ini dulu ada sebuah sekolah agama. Sekolah agama ini terdiri dari kata benda kata sifat ya. Ini sekolah itu kata benda kemudian dijelaskan oleh kata sifat agama. Jadi agama di sini itu merupakan kata sifat, na'tun, yang menjelaskan sekolah sebagai man'ut. Agama sebagai kata sifat itu diniyun. Dia berasal dari din, agama, diniyun. Ada nun di situ ya. Diniyun. Dini baru ya bertasydid, ya musyaddadah. Diniyun. Apakah dulu di kampung ini ada sekolah madrasatun agama, diniyun. Agama itu kata sifat ya. Harus selaras dengan madrasatun. Diniyatun. Madrasatun diniyatun. Jadi alam yakun fi hadhil qaryati madrasatun diniyatun. Itulah sebabnya mengapa kita sering mendengar orang-orang tua mengatakan sekolah-sekolah diniyah atau sekolah diniyah ya. Jadi yang maksud dengan diniyah itu diniyun. Diniyah itu bentuk perempuan dari diniyun, agama. Mari kita lihat sekali lagi. Alam yakun fi hadhil qaryati madrasatun diniyatun. Apakah dulu di kampung ini ada sekolah agama? Apakah ada dulu di kampung ini sekolah agama? Kemudian alam yakun fi hadhil madrasati birkah. Bukankah dulu? Bukankah ya? Bukankah dulu di kampung ini ada sekolah agama? Bukankah dulu di sekolah ini ada kolam? Ya. Ama kana laka saydaliyah. Bukankah dulu engkau mempunyai sebuah apotik? Alam yakun fi hadhil jami'ah sa'atun kabirah. Bukankah dulu di universitas ini ada sebuah jam besar? Oke, saya kira cukup sekian. Kita sudah terjemahkan 4 kalimat latihan. Coba cek lagi. Kalau ada kesalahan, diskusikan dengan teman.
kemudian pahami kalimat ismiyah terbalik ini. Ini banyak digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.